Berikutnya kita akan mengisi script untuk previous dan next ya. Nah, untuk mengisi script previous dan next ini lebih sulit dibandingkan mengisi script di first dan last sih. Karena kalau first dan last ini dia cuma menampilkan data pertama dan terakhir, tidak memerlukan kondisi sebelumnya ya. Mau apapun kondisi sebelumnya, tetap data yang akan ditampilkan adalah data pertama. Database pada baris pertama ya. Kalau last, database pada baris terakhir. Tapi kalau previous, maka dia tentu saja harus mengetahui apa data sebelumnya. Misalnya begini, data sebelumnya yang ditampilkan adalah baris kedua. Maka kalau kita klik previous, maka dia akan menampilkan baris pertama. Kalau data sebelumnya baris 10, maka berarti setelah kita klik previous, dia akan menampilkan baris 9. Gitu ya. Next beda, terbalik. Kalau data sebelumnya baris 9, maka ketika diklik next, maka akan menjadi baris 10. Nah, sehingga ini memerlukan data sebelumnya. Kemudian kalau misalnya datanya di sini ada data baris yang pertama, maka kalau kita klik previous, dia tidak akan ke baris yang ke-0 karena nggak ada datanya. Maka dia tetap ada di baris yang pertama. Nah, sehingga ini juga harus kita hati-hati dalam melihat kondisi sebelumnya di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat, kalau kita misalnya membuat prosedurnya, ya, prosedurnya. Nah, kalau kita membuat prosedurnya, saya coba gambarkan di sini, ya. Kalau kita mengklik yang diklik itu misalnya adalah tombol first ya, tombol first. Maka prosedur yang dilakukan itu adalah untuk yang pertama sebelum first itu dia tidak perlu ada kondisi sebelumnya. Nah, jadi pada saat kita mengklik tombol first, maka pertama dia baca database. Kemudian yang kedua dia masuk ke baris pertama. Nah, atau kalimatnya apa ya? Kalimatnya itu set ke baris pertama. Kemudian baca set ke baris pertama, kemudian baru ditampilkan. Nah, tampilkan database. Tampilkan data baris pertama maksudnya. Tampilkan data baris pertama. Nah, ini prosedur kalau kita mengklik first. Nah, kalau last di sini juga tidak jauh berbeda, idem ya, sama dengan yang di atasnya. Nah, ini set ke baris terakhir, bedanya cuma di sini saja, set ke baris terakhir. Kemudian yang ketiga tampilkan. Ini idem juga ini ya, idem. Idem tapi data baris terakhir. Nah, itu first dan last, jadi tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita lihat di programnya, kita coba lihat di first. Jadi pertama ini dibaca dulu datanya. Nah, ini ada state execute query, ini membaca data, baca database. Dan yang kedua set ke baris pertama ini, dan yang ketiga baru tampilkan. Nah, ini ya, ini dia mengambil data dulu, mengambil data terus kemudian ditampilkan. Nah, itu prosedurnya. Nah, sekarang bagaimana kalau previous dan next? Tentu saja ada perbedaan.
untuk previous maka harus ada kondisi sebelumnya. Nah, harus ada kondisi sebelumnya. Apa kondisi sebelumnya? Nah, tampilkan dulu data sebelumnya. Tampilkan dulu data baris. Nah, data barisnya ini bisa ada baris pertama atau terakhir. Jadi harus mengklik dulu first atau last. Nah, kalau misalnya datanya belum tampil, maka dia harus mengklik first atau last dulu. Nah, ini jika data di sini, kalau kita lihat di sini, nah di sini ini masih kosong. Jadi kalau masih kosong, ini harus diklik dulu first atau last. Kalau masih kosong, nah sehingga jika masih kosong, jika field nama dan name masih kosong. Nah, jadi harus mengklik first ya. Jadi ini artinya dia harus klik first atau last. Nah, jika nama dan name sudah ada. Nah, jika sudah ada nama dan name, maka tidak harus mengklik nama dan name. Tidak harus mengklik first dan last. Maka tombol first dan last tidak harus diklik. Nah, tidak harus diklik. Nah, tombol first dan last ini tidak harus diklik. Nah, boleh klik previous atau next. Boleh klik previous atau next. Artinya, gitu ya. Artinya pada saat kita mengklik previous, sebelumnya itu kita sudah pernah mengklik previous gitu sebelumnya. Terus kita klik lagi previous, itu maksudnya begitu. Jadi klik previousnya 2 kali. Nah, ini kondisi sebelumnya ya. Kondisi sebelumnya kalau yang poin 1 adalah dia klik first atau last. Poin yang kedua, first dan lastnya itu tidak diklik karena nama dan name-nya sudah ada. Nah, boleh jadi nama dan name ini sudah ada karena sebelumnya kita sudah pernah mengklik previous dan next, begitu. Nah, untuk kondisi ini tidak masalah. Yang penting bahwa nama dan name-nya itu harus sudah ada. Jadi poin 1 dan 2 ini, alur prosedur 1 dan 2 ini itu adalah prosedur yang memang harus menampilkan dulu data nama dan NIM. Nah, sehingga dari nama dan NIM itu yang sudah ada, dia itu akan menjadi acuan bagi tombol previous ini, sehingga dia akan menampilkan data sebelum data data NIM itu. Jadi baris sebelumnya, satu baris sebelum data nama dan NIM tersebut. Kemudian prosedur berikutnya adalah yang ketiga. Nah, kalau sudah ada, maka kemudian dia akan membaca database. Baca database. Mungkin tidak baca database ya, tapi dia akan mencari baris keberapa. Nah, baris keberapa
Jadi cari informasi baris database keberapa, atau baris keberapa dari database, baris keberapa dari data yang ditampilkan tersebut gitu ya, dari data yang ditampilkan tersebut. Nah, setelah tahu informasi baris keberapa, baru kemudian dia akan menuju baris, jika kalau misalnya klik previous, maka dia akan menuju baris database set baris database ke baris ke satu baris sebelum baris yang dideteksi dari poin 3 ya. Dari poin 3. Nah, seperti itu. Baru setelah itu saya lanjutkan ke sini. Setelah set baris database itu, baru dia akan membaca data, baru dia akan tampilkan data pada baris terakhir. Tampilkan data dari baris tampilkan data dari baris sesuai poin keempat. Nah, inilah prosedurnya untuk klik previous. Nah, next ini tidak jauh berbeda, sama dengan previous. Namun untuk poin 3 dan 4 ya. Untuk poin 3 dan 4. Oh, berarti poin 4 saja ya. Nah, untuk poin 4 itu berarti set baris ke satu baris setelah. Nah, setelah baris yang dideteksi dari poin 3. Nah, itu saja perbedaannya dengan previous ya, untuk next ini ya. Next. Nah, kita akan coba membuat script yang nantinya di script itu harus mengikuti alur ini gitu ya. Harus mengikuti alur ini.